Oke, halo guys. Kali ini aku mau sharing dikit mengenai tracer bullet. Jadi tracer bullet ini merupakan suatu konsep gitu yang ada di dunia software engineering atau software development. Ini tuh topiknya nggak spesifik kayak sebelumnya, kayak coding-coding itu nggak, tapi cenderung kayak konsep-konsepnya aja, teorinya aja. Dan tracer bullet ini aku ambil referensinya itu dari The Pragmatic Programmer. Ini buku yang baru-baru ini aku baca. Dan bukunya dirilis tahun 99. Autornya itu ada David Thomas dan Andre Johan. Dan ya, meskipun dia dirilis tahun 99, terbit tahun 99, buku ini menurutku masih sangat real pada zaman sekarang. Dan di buku ini tuh membahas beberapa poin-poin atau tips dan trik gitulah mengenai best practice yang ada di dunia software engineering dan bagaimana sih kita bisa men-tackle problem-problem utama atau problem-problem umum yang ada di dunia software engineering. Salah satunya itu ada tracer bullet itu tadi. Oke, kita masuk ke tracer bullet. Jadi tracer bullet itu analoginya di buku ini tuh kayak gini. Misal kalian adalah seorang tentara dan kalian itu diminta untuk menembak suatu target dengan jarak yang sangat jauh. Untuk melakukan hal tersebut kan sebenarnya sangat susah ya, karena ada banyak hal yang perlu kita pikirkan. Misal, kita harus menghitung apa uh, projektil atau kelengkungan dari pelurunya gitulah. Kalian juga perlu mikirin senjata apa yang kalian pakai, karena itu kan bakal menentukan akurasi kalian. Terus juga kalian perlu juga mikirin jenis peluru yang kalian gunakan itu apa. Dan juga misal ada faktor lain nih, kayak ada faktor angin yang dapat membuat peluru kalian itu bengkok-bengkok atau nggak lurus ke target. Nah, daripada kalian mikirin beberapa faktor-faktor kayak gini yang dimana itu sangat lama, kelamaan, kenapa kalian itu nggak menggunakan yang namanya tracer bullet? Jadi tracer bullet itu kayak gini. Kalian tembakan suatu peluru khusus, nembak, pelurunya itu akan mengeluarkan yang namanya tracer atau jejak gitu. Itu bisa berupa kayak gas fosfor dan lain-lain. Dari uh, tracer itu tadi atau jejak itu kan kalian bisa lihat tuh apakah peluru kalian itu mengenai target atau enggak. Dan kalian juga bisa menentukan dengan cepat kalau dengan angle segini itu peluruku nggak bakal sampai dan dia hanya hit target yang ada di luar lingkaran ini. Apabila nggak hit target, kalian tuh bisa melakukan atau menembakkan tracer bullet itu secara berulang-ulang. Hal ini tuh lebih cepat daripada kita harus memikirkan beberapa aspek-aspek itu tadi dalam menentukan akurasi tembakan kita. Dan dari sini itu kita bisa tarik kesimpulan mana sih angle atau jejak yang hit target kita. Kalau analogi tadi itu masih terlalu liar atau terlalu kasar buat kalian, sebenarnya sederhananya kalau kalian pernah main yang namanya Angry Bird, itu sebenarnya konsepnya sama. Kalian menembakkan burung merah itu. Burung merah kan cost-nya rendah ya, karena dia nggak bisa apa-apa. Ya, dia hanya peluru yang basic gitulah. Dia nggak punya kemampuan khusus dan cost-nya rendah. Kalian tinggal tembakan sesuai dengan perkiraan kalian. Dan setelah kalian tembakan, itu kan akan muncul jejak setelah itu. Nah, dari sana kalian bisa tentuin apakah jejak ini bisa aku ikutin, apakah jejak ini hit target yang ingin aku mau. Dan itu bisa kita gunakan. Dan konsepnya sama seperti tracer bullet. Lalu kaitannya dengan software development apa? Jadi misal gini, percobaan-percobaan kita tadi itu dapat dianalogikan sebagai jejak atau peluru yang kita tembakan itu tadi. Dari sekian banyak peluru yang kita tembakan, atau dari sekian banyak percobaan yang kita lakukan terhadap produk kita, terhadap software kita, itu kita bisa tarik kesimpulan kalau ada tracer bulletnya. Mana sih angle atau spesifikasi produk yang cocok dengan target kita. Target kita itu ya user kita atau pasar dari produk kita. Seperti itu. Dan itu tadi untuk analogi tracer bullet. Dan secara teori tracer bullet itu membantu kita untuk deliver produk dengan cepat dan minimal ke user dengan cost yang sangat rendah. Dan tracer bullet ini juga cocok apabila requirement dari suatu produk itu belum banyak atau nggak lengkap lah. Itu bisa terjadi karena product knowledge dari suatu tim kita itu kurang atau itu merupakan sistem baru yang belum pernah ditemui user sebelumnya. Dan dari tracer bullet itu kita bisa gather feedback dengan cukup cepat karena kita kan sudah menembakkan
peluru atau menembakkan percobaan kita. Dan dari tembakan itu kita bisa tahu apakah percobaan kita itu hit target apa enggak. Kalau enggak, kita bisa shift dengan cepat, dan itu merupakan suatu feedback yang sangat berguna nanti untuk menentukan langkah kita selanjutnya. Sebenarnya aku ada pengalaman terkait tracer bullet ini. Jadi dulu itu aku dan tim itu pernah diminta untuk mendevelop suatu fitur yang cukup besar, yaitu terkait uh, sistem keuangan, pencatatan keuangan. Kita sebelumnya itu nggak tahu ini tuh mau arah produknya, arah fiturnya itu mau dikemanain. Yang ada visi produknya itu mau produknya dapat terintegrasi kemana-mana. Dia itu produknya dapat memetakan misal barang ini tuh komponen-komponen cost-nya apa aja sih, dan jadi si barang itu total cost-nya untuk satu barang ini berapa. Jadi target utama atau visi utama dari fitur itu kayak gitu. Tapi di sisi lain kita nggak tahu ini tuh produknya atau fiturnya tuh fit market apa enggak. Jadi yang bisa kita lakukan itu kita mendevelop yang namanya tracer bullet, atau bisa disebut tracer code lah kalau kita udah masuk ke konteksnya programming. Istilah gampangnya atau istilah modernnya, kita membangun yang namanya MVP. Ini sebenarnya kalau kita tarik ke teori-teori modern yang sudah ada, itu ada yang namanya Agile dan MVP, dan menurutku konsepnya sama kayak tracer bullet, di mana MVP itu kita dapat mendevelop suatu produk yang fit market, atau bukan fit market, misal dapat kita rilis ke market dengan cepat, dan kita bisa dapat feedback yang cepat juga. Itu sama kayak ceritaku dulu, sorry. Dari requirement yang belum lengkap itu, kan fiturnya cukup besar tuh visinya. Jadi kita bisa breakdown ke fitur yang sangat kecil. Misal dari contohku tadi itu aku dan tim itu akhirnya mendevelop kayak master data, master pencatatan pengeluaran. Dan ya, fitur itu cukup sampai di sana aja. Jadi ada master, kita inputin nama transaksinya apa, transaksinya kapan, terus komponen itemnya apa aja, costnya berapa. Kita cukup inputin itu aja, dan kita rilis ke pasar. Dari sana kita bisa gather feedback, apakah itu cocok sama user apa enggak, dan apakah visi kita bisa kita lanjutin apa enggak. Jadi itu untuk MVP dari produkku sebelumnya. Jadi tracer bullet ini ada banyak keunggulan lah. Salah satunya itu kita bisa deliver ke user atau pasarnya dengan cepat dan efisien. Dan developer itu ada pondasi dalam melakukan development. Jadi developer itu istilahnya dia nggak ngawang lah. Kita nggak perlu ngawang sistemnya gimana, karena kita sudah ada pondasi yang minimal dalam kita melakukan development. Dan pondasi development ini sudah terintegrasi secara keseluruhan. Jadi suatu sistem, misal sistem pencatatan keuangan itu tadi, itu sudah ada sistem yang lengkap. Misal ada front end, ada back end, dan itu sudah jalan, produknya udah jalan secara minimal. Terus yang keempat itu ada yang dapat ditunjukkan ke stakeholder, karena ini berkaitan sama biasanya keuangan, uang sih. Stakeholder, jadi stakeholder bisa lebih yakin kalau produk kita ini bisa masuk ke pasar karena kita sudah ada produk jadinya. Lalu yang kelima itu ada sense of progress. Daripada kita gather requirement-nya kelamaan, kan kita nggak ada, sebagai developer itu kan ngerasa kalau gather requirement itu kelamaan kan nggak enak. Kita pengen coding. Nah, sense of progress atau tracer bullet ini, itu dia memberikan sense of progress seperti itu. Karena kan kita dapat bekerja pada requirement yang sangat minim, sehingga kita mau nggak mau harus cepat ngodingnya. Harus tetap kita coding lah. Lalu sebenarnya ada konsep lain yang namanya itu prototype. Sebenarnya hampir sama, tapi keduanya itu beda. Bedanya di mana? Dan tracer bullet sama tracer code itu sama. Jadi bedanya tracer code sama prototype itu kalau dari segi code, prototype itu dapat dibuang atau diganti. Dari tujuannya aja sebenarnya tracer code sama prototype itu udah beda. Kalau secara code, tracer bullet itu harus kita keep, karena tracer bullet itu merupakan codingan yang sudah jadi atau produknya sudah jadi. Jadi nggak mungkin kita ganti atau buang. Yang harus kita lakukan kalau misal nggak fit, ya harus kita save gitu. Lalu dari segi produk, prototype itu nggak mencerminkan produk jadi. Jadi kita harus, kalau kita present ke stakeholder itu perlu yang namanya sesuaikan ekspektasinya lah. Kalau ini masih prototype dan tidak mencerminkan produk jadi. Kalau tracer bullet itu produk jadi. Kalau detailnya, itu prototype itu mengabaikan detail yang tidak penting dan fokus terhadap masalah yang ingin kita prototypekan. Sementara tracer bullet itu detail tetap masuk, detail-detail yang relevan tetap masuk, karena tracer bullet itu merupakan produk jadi. Balik lagi ke poin sebelumnya.
Dari segi tujuan pun prototype dan tracer bullet itu juga beda. Kalau prototype itu dia mengeksplorasi beberapa aspek dalam sistem. Jadi kayak misal aku pengen mencoba performa sistem pakai algoritma ini, itu aku bisa mengabaikan hal-hal lain, misal kayak uh, coding apa, bahasa pemrograman yang aku pakai apa, database yang aku pakai apa, aku hanya fokus ke algoritmanya aja. Tapi kalau tracer bullet itu tujuannya itu deliver ke pengguna atau pasar dengan lebih cepat. Dan kapan sih kita melakukan prototyping? Prototyping itu dapat kita lakukan kalau kita ingin mencoba flow aplikasinya. Misal flow aplikasi itu kita bisa pakai flowchart dan lain-lain. Kan kita lebih cepat apabila kita melakukan prototyping daripada kita membangun tracer bullet. Yang kedua itu kita mencoba implementasi fitur baru. Fitur baru ini itu dapat berupa sistem yang kecil gitulah. Sistem yang kecil yang kita bisa lihat dulu apakah dari fitur yang kita implementasikan ada detail yang kurang nggak. Seperti itu. Yang ketiga, itu ada mencoba atau mengkomparasi algoritma. Misal kita diminta untuk melakukan optimasi suatu sistemnya itu lambat banget, dan kita ada kepikiran untuk mencoba suatu algoritma tertentu yang dimana itu harusnya dapat memboost performa dari sistem kita. Dan daripada kita langsung implementasi ke sistem kita yang dimana kita nggak tahu apakah si algoritma ini works atau enggak, ya lebih baik kita prototype terlebih dahulu. Entah itu kita pakai bahasa lain atau kita coba di codingan yang lebih sederhana. Jadi kayak gitu. Yang terakhir itu kita dapat mencoba arsitektur juga lewat prototyping. Jadi arsitektur ini gimana? Arsitektur ini ada kaitannya sama kayak struktur project kita. Misal antar komponen codingan itu sudah bekerja dengan baik, terus bagaimana sih komunikasi antar komponen coding? Jadi kayak gitu. Nah, ini adalah tools-tools yang bisa kita gunakan untuk melakukan prototyping. Sebentar, aku offin dulu kameranya. Prototyping itu kita nggak perlu muluk-muluk pakai cara yang susah. Kita dapat menggunakan whiteboard atau papan tulis aja. Kita coret-coret di sana itu nggak masalah. Atau kita bisa manfaatin post-it notes atau sticky notes. Atau juga itu kita bisa manfaatin flowchart. Terdengar remeh, tapi flowchart itu penting banget kalau kita pengen ngetes kayak flow-flownya gitu. Kalau dari segi desain, itu kita bisa pakai mockup. Itu biar dia lebih cepat. Jadi kita bisa mengabaikan detail-detail kayak warna, kayak gambar, dan lain-lain. Dan tools-toolsnya sudah cukup lengkap juga di internet. Kayak ada Figma. Atau kalau kalian pengen lebih sederhana lagi, itu bisa pakai Paint. Jadi kayak gitu untuk prototyping. Dan bagaimana sih cara kita membangun prototype yang baik itu? Prototype yang baik itu kita fokus pada masalah yang ingin dibuat dan prototype. Misal tadi kita pengen mengetes suatu algoritma apakah lebih cepat atau enggak dari sebelumnya. Itu kan kita cukup fokus ke masalah algoritma itu tadi. Kita nggak perlu ngurus yang namanya UI, kita nggak perlu ngurus yang namanya database-nya atau gimana. Dan hal-hal itu masuk ke namanya detail. Poin kedua, itu kita bisa abaikan detail-detail nggak penting kayak ada database sama UI itu tadi, dan kita bisa fokus ke algoritmanya aja. Atau kalau kalian perlu yang namanya data atau kita perlu ngetes datanya, itu kita bisa pakai dummy data aja. Kita nggak perlu pakai real data dari customer. Dan yang terakhir, itu tidak perlu dokumentasi yang mendetail. Karena dokumentasi yang detail, misal kita coret-coret terlalu detail di sana, itu esensi prototipenya jadi hilang dan kita tidak bisa melakukan prototyping dengan cukup cepat. Nah, itu dia untuk sharingku tadi, dan ya semoga bermanfaat. Kalau kalian ada ide ataupun apa yang ingin aku bahas lagi, mohon disampaikan di kolom komentar. Dan kalau kalian suka dengan videonya, like aja, nggak masalah. Sekian dari aku, terima kasih.